Bacalek yang telah dimajukan atau didaftarkan oleh Partai Buruh ke KPU Pusat beberapa waktu yang lalu. Ada 580 orang bacalek DPR RI di 84 dapil lengkap. Ada 580 orang bacalek DPR RI di 84 dapil lengkap 100%. Bacalek DPR RI ini tidak ada satupun tokoh nasional maupun artis, apalagi tokoh-tokoh yang sebenarnya hanya tampil ketika pemilu. Nggak ada di Partai Buruh. Kami berkeyakinan dan optimis 580 orang bacalek DPR RI Partai Buruh yang bukan artis, bukan tokoh, bukan orang-orang terkenal yang mencari panggung hanya saat pemilu. Kami akan rebut dari 580 kursi itu 30 kursi. 30 kursi DPR RI di 30 dapil di 16 provinsi. Jadi DPR RI nggak usah kerja semua. Kerja aja di 16 provinsi, 30 dapil, dari 84 dapil, 30 dapil saja, punya 30 kursi. Dengan catatan tadi ya, parliamentary threshold 4% harus kita rubah. Kami berkeyakinan. Mengapa demikian? Karena caleg-caleg DPR RI Partai Buruh adalah tokoh lokal di konstituen kelas pekerja. Kami nggak usah ubek-ubek calon lain. Partai Buruh, kawan-kawan media, punya captive market 10 juta anggota. 10 juta. Anggotanya KSPSI Andi Gani, anggotanya KSPI, anggotanya KPBI, anggotanya KSBSI Darta Pakpahan, anggotanya Serikat Petani Indonesia SPI, anggotanya buruh migran, anggotanya Jala PRT, anggotanya Serikat Miskin Kota UPC, anggotanya ojek dan supir-supir, ya, restoran-restoran PKL yang bergabung di buruh informal, anggotanya disabilitas. Ya, kami ubek-ubek di situ aja, pensiunan, baik PNS, TNI, Polri maupun pensiunan buruh, ya. Begitu pula dengan anak-anak milenial dan Gen Z kan anaknya buruh juga, itu ada orang kaya. Cukup kami ubek-ubek di 10 juta itu anggotanya Partai Buruh, captive. Nah, kalau jam sostek atau BPJS Ketenagakerjaan, satu istri atau satu suami dan satu anak koefisiennya 1,4. Maka Partai Buruh punya captive market 24 juta. 24 juta itu captive marketnya Partai Buruh. Silakan aja lembaga survei membuat Partai Buruh 0, sekian, turun lagi 0, sekian, naik lagi 0, silakan. Kami nggak terlalu ambil pusing ya dengan lembaga survei yang dibayar-bayar itu. Semua dibayar karena nggak pernah buka siapa yang membiayai dan menggunakan responden yang berulang-ulang. Ya kebentuklah responden yang nggak akan berubah. Nah, karena itu kami berkeyakinan dengan 24 juta istri atau suami dan satu anak, captive market Partai Buruh. Kalau Pareto diagram itu metode ilmiah Pareto diagram, fishbone diagram, itu akan kena 20%. Jadi dari sampling random sampling ada populasi 20%. 20% kali 24 juta, 4,8 juta. Udah itu modalnya Partai Buruh, 4,8 juta. Terkonfirmasi kan tadi 30 kursi dikonversi ke suara 4.457.000 suara. Nah, kalau pakai Pareto diagram di 24 juta captive market Partai Buruh 4,8 juta terkonfirmasi. Menang Partai Buruh, kami berkeyakinan itu. Makanya tapi tokoh di lokal, misal Presiden Hatam Aziz, Presiden Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia, dapilnya dapil Tangerang Raya, ya dikenal oleh buruh. Buruh mana saja dikenal. Maka dia akan pilih partai-partai besar yang selama ini didukung buruh seperti Gerindra, PKS, Nasdem, PDIP, itu pasti akan kehilangan kursi yang dari buruh. Pasti. Termasuk capres-capres yang dulu pernah didukung buruh, ya, kami pernah dukung salah satu capres, itu akan kehilangan suara. Pasti.
ya, dengan izin Tuhan ya. Nah, Bacalek DPR RI ini benar-benar adalah tokoh lokal yang berasal dari buruh, petani, ya, tukang parkir. Ya, karena dia tukang parkir, dia adalah pengorganisasian buruh-buruh informal. Ya, serikat miskin kota, pekerja rumah tangga yang punya serikat jala PRT namanya, buruh migran. Buruh migran, yang buruh migran itu dapil nanti DKI, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, dan luar negeri. Itu buruh migran kami. Kami pasti akan dapat suara. Ada juga supir, ada juga nelayan. Di Pantura ada serikat nelayan Pantura terkenal sekali. Warnadi. Dia adalah caleg DPR RI Partai Buruh dari Tegal. Warnadi. Ya. Kemudian aktivis lingkungan di Papua Barat. Salah satu aktivis lingkungan yang terkenal di Papua Barat, maju caleg partai. Kalau di basis-basis industri pasti ya, DKI, Jawa Barat, Jawa Timur itu pasti aktivis serikat buruh. Di Jambi itu ada tokoh petani. Begitu pula di Sumatera Barat, tokoh petani. Ya, tokoh nelayan tadi Warnadi di Tegal, Brebes itu. Insya Allah kita akan menang. Nah, untuk target DPRD provinsi yang sudah didaftarkan 1.884 bacalek DPRD provinsi. Target kursinya kami cuma 9%, yaitu 100 kursi DPRD provinsi se-Indonesia. Jadi Partai Buruh targetnya 100 kursi DPRD provinsi se-Indonesia dari 1.884 bacalek yang diajukan di 38 provinsi. Full di 38 provinsi ada, cuma jumlah bacaleknya hanya 1.884. Target kursinya untuk menang 100 kursi DPRD provinsi. Untuk DPRD kabupaten kota, itu Partai Buruh tersebar di 395 kabupaten kota. 395 kabupaten kota. Dengan jumlah bacalek 13 ribuan. Target dari 13 ribuan bacalek tersebut, kabupaten kota Partai Buruh meraih 700 kursi DPRD kabupaten kota se-Indonesia. Jadi DPR RI 30 kursi, 100 kursi DPRD provinsi, dan 700 kursi DPRD kabupaten kota se-Indonesia. Masih ada 40 kabupaten kota Partai Buruh yang silonnya ditutup oleh KPU. 40 kabupaten kota ini akan kita bawa ke Bawaslu. Gugatan. Masa gara-gara foto yang nggak ada, gara-gara berkas yang nggak lengkap, hak konstitusi orang menjadi caleg dihapus. Ini litsus orde baru. Zaman Soeharto. Ingat nggak kita litsus penelitian khusus? Hak konstitusional warga negara itu menjadi caleg dibuka oleh konstitusi. Kenapa gara-gara dokumen kok dia nggak bisa? Ini bahaya benar nih. Ya, kalau kita sistem pemilu seperti ini bahaya. Tentang nanti kemudian dia diperbaiki, oke. Atau bahkan usulan Partai Buruh, semua dokumen itu diserahkan kalau sudah terpilih. Kan antara terpilih sampai dengan pelantikan jedanya panjang. Orang kalau sudah terpilih pasti dia akan penuhi. Walaupun dia nggak punya uang, dokumen dia akan ngutang. Karena dia tahu kan dia punya gaji, bisa bayar. Nah sekarang kalau orang nggak punya uang, di Papua sana, SKCK aja 450.000. Apa itu? Untuk tes bebas narkoba 1,6 juta. Apa ini negara? Ini udah bisnis ini seperti ini. Pengadaan dokumen-dokumen ini. Harusnya nanti setelah terpilih. Tapi oke lah kita ikut. Ada 40 kabupaten kota yang akan kami bawa ke Bawaslu. 395 kabupaten kota sudah selesai. Ya warna oranye Partai Buruh. Warna oranye Partai Buruh. Partainya kelas pekerja. Partainya kelas pekerja. Partai Buruh nomor 6.